Haleluya. Syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih ada, masih bisa menikmati kemurahan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini Yesus kuatku akan kembali memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan begitu melimpah kami rasakan sampai pada hari ini. Keberadaan kami hari ini itu bukti bahwa Tuhan terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 48. Firman Tuhan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Firman Tuhan katakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kata sempurna di dalam ayat ini merujuk kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Ulangan 18 ayat 13 firman Tuhan katakan, "Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu." Tuhan menghendaki hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ayat 48 ini adalah kesimpulan dari satu pasal ini, di pasal 5. Di sini kita bisa perhatikan ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Nah, di dalam dunia ini kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita bisa mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan itu. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita lihat ada beberapa hal yang harus saya bagikan. Hidup kita manusia yang tidak sempurna ini dituntut untuk menjadi sempurna. Di dalam apa saja? Yang pertama yaitu di dalam kasih. Kasih kita tahu bersama adalah anugerah besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kasih, dosa-dosa kita dihapuskan. Karena kasih, Tuhan menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Karena kasih, Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saja Tuhan tidak mengasihi kita, kalau kasih itu Tuhan tidak berikan di dalam kehidupan kita, mungkin hari ini kita tidak ada. Kita sudah dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita kasih yang begitu besar. Dirinya sendiri Dia berikan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 di sana dikatakan, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Nah, poin pertama ini kita dituntut untuk menjadi sempurna di dalam kasih. Sempurna di dalam kasih. Mungkin kita merasa hidup kita ini belum bisa mencapai kata sempurna. Tetapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus belajar bersama, kita mau terus bekerja keras untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan itu. Kita sudah menikmati kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita sudah bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita? Seringkali membagikan kasih itu dipikir hanya ketika kita memberikan materi, ketika kita memberikan uang atau harta benda kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi
Berbagi kasih di sini juga adalah ketika kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang saat itu sedang membutuhkan kekuatan, yang sedang membutuhkan penghiburan. Itu juga bisa disebut dengan berbagi kasih. Nah, Tuhan inginkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan juga katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana kita memperlakukan diri kita, tentunya yang kita berikan kepada diri kita adalah hal-hal yang baik. Begitu juga yang Tuhan inginkan untuk kita berikan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan dan juga antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman-teman, bahkan lingkungan di mana kita berada. Puji Tuhan, biarlah kasih itu terus memenuhi kehidupan kita. Tadi firman Tuhan katakan orang yang penuh dengan kasih itu tidak akan mengalami rasa takut karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Mungkin hari-hari ini kita merasa takut dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita takut dengan apa yang terjadi pada esok hari. Kita takut kita tidak berhasil menjalani apa yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita, kasih itu akan membuat kita menjadi sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal kedua yang Tuhan inginkan untuk sempurna di dalam kehidupan kita yaitu bagaimana kita menjadi teladan. Teladan itu punya pengertian sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita teladan yang baik. Salah satu teladan yang baik yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah melayani Tuhan. Kita dapat membacanya di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Di mana dikatakan di sana, Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya juga kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menuruti apa yang menjadi teladan daripada Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita ada di lingkungan di mana kita ada, biarlah kita belajar untuk melayani. Melayani itu bukan saja ketika kita berada di tempat ibadah, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita melihat satu tokoh Alkitab yang menunjukkan teladan yang baik, yaitu Timotius. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk menjadi teladan di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, di dalam kesetiaan dan di dalam kesuciannya. Kita melihat di sana Rasul Paulus begitu menasihatkan Timotius, begitu juga dengan kehidupan kita anak Tuhan. Biarlah kita menjadi teladan yang baik. Untuk menjadi teladan kita butuh proses yang panjang. Karena hal-hal yang baik itu tidak akan muncul begitu saja dalam kehidupan kita. Kita perlu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut sehingga itu dapat dilihat, dapat ditiru oleh orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita juga hidup terus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita dapat menjadi sesuatu yang dapat dicontoh, dapat ditiru oleh orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang ketiga yang Tuhan inginkan sempurna di dalam kehidupan kita yaitu bagaimana kita menjadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati ini sering diartikan sebagai kebaikan hati atau sifat kasih sayang dan kedermawanan kita. Nah, kemurahan hati juga dapat dimaknai sebagai tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita lebih mementingkan kepentingan orang lain. Murah hati sering identik dengan orang-orang yang suka berbagi. Berbagi apa yang dia miliki. Tidak selalu hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil pun dapat kita bagikan di dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam lingkungan keluarga kita dan dimanapun kita pergi dan berada. Dan biarlah kita sempurna di dalam melakukan hal-hal ini. Dan yang terakhir,
apa yang Tuhan inginkan sempurna di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang rela berkorban. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi seorang yang rela berkorban, kita juga butuh proses yang panjang. Karena di dalam suatu pengorbanan, itu pasti ada yang namanya rasa sakit. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan rela dan ikhlas, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu akan membawa kehidupan kita menjadi hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita bersekolah, di mana kita tinggal, kita merasa kita bekerja lebih dari teman-teman kita. Dalam dunia pendidikan kita merasa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan harus les hanya untuk mendapatkan nilai yang baik. Di dalam rumah tangga, ibu-ibu harus bekerja keras melakukan segala pekerjaan rumah, dan kepala rumah tangga harus bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga yang ada. Tetapi ketika kita rela, ketika kita ikhlas melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita untuk terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan hari ini. Biarlah kita terus menjadi orang yang memiliki kasih, seorang yang dapat menjadi teladan, yang memiliki kemurahan hati dan yang rela berkorban di dalam segala keadaan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tolong kami, mampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Bagaimana hidup kami harus memiliki kasih yang besar seperti kasih yang Engkau berikan kepada kami. Bagaimana kami harus menjadi teladan Tuhan, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami harus memiliki kemurahan hati di dalam hidup kami. Dan bagaimana kami harus rela berkorban melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami mampu melakukan segalanya. Tuhan terus mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.